warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Purwaningsih, CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri. Di sini saya akan praktek observasi coaching bersama rekan-rekan saya. Yang pertama, kita akan sebagai coach, kemudian Pak Dimas sebagai coaching, kemudian Bu Christine sebagai pengamat, dan saya sendiri adalah sebagai observer. Nah, Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam, Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Linda. Apakah Bu Nita sudah siap untuk praktek coaching hari ini, Bu Nita? Insya Allah siap. Siap kita ya. Iya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Nita ya. Amin. Kemudian sebelum melaksanakan coaching, topik apa yang Bu Nita akan lakukan, Bu Nita? Topik penilaian apa yang akan Bu Nita lakukan pada coachingnya Bu Nita? Ya, untuk penilaian yang Linda ya, saya menggunakan alur tinta. Alur tinta itu sendiri adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Linda. Menikah. Terus kemudian yang kedua, yakni kompetensi coaching apa yang kita akan kembangkan kepada coachingnya kita nanti. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu 3 kompetensi inti, Linda ya, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari 3 materi inti coaching, mana saja yang akan kita kembangkan untuk coaching dari kita? Ya, untuk coaching hari ini saya yang paling utama saya kembangkan adalah melakukan pertanyaan yang berbobot, Linda. Baik, kita semoga nanti kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari coachingnya kita, dan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Semoga Linda. Baik, Pak Dimas. Assalamualaikum, Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Dimas hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya dengar dari kemarin komentar saya ada apa ya Pak Dimas ya? Iya, di sini saya ada sedikit permasalahan atau kebutuhan terkait salah satu murid saya itu sering bolos. Seringkali tidak masuk untuk mengikuti kegiatan belajar seperti itu. Ya, jadi ada salah satu anak didiknya Pak Dimas yang sering bolos begitu ya Pak Dimas. Kira-kira yang menjadi sumber permasalahannya itu apa ya Pak Dimas ya, kok bisa seperti itu? Untuk sumber informasi yang saya dapatkan kurang, soalnya anak ini kan anak pindah. Terus jadinya saya tidak bisa mencari informasi dari guru sebelumnya. Saya perlu untuk berkomunikasi dengan anak ini, seringkali tidak masuk. Jadi saya kesulitan untuk mencari informasi tersebut. Jadi kesulitan Pak Dimas menggali informasinya ya Pak ya. Dari mungkin pendapat pribadi Pak Dimas ya, kira-kira apa yang jadi sumbernya gitu kan, kalau informasi secara sakit kan tidak bisa karena memang dia anak pindahan, tapi kan pasti ada angan-angan gitu loh Pak Dimas, kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Kalau saya dengar dari desus-desus anak-anak itu, anak tersebut tinggal dengan ayahnya saja. Sekarang ayahnya itu dari pagi sudah kerja. Kemungkinan anak-anak saya itu, anak ini tidak ada yang membingungkan. Jadinya akhirnya tidak masuk sekolah seperti itu. Iya, jadi
menurut Pak Dimas ini secara pribadi ini kemungkinan dari keluarga ya Pak Dimas ya. Ya, kalau dari keluarga agak sulit juga ya Pak Dimas ya, karena harus sekolah sudah berupaya dengan baik, tapi ternyata keluarga ya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya ini Pak Dimas ya, karena memang sudah kita ketahui asal usulnya dari keluarga, apa selanjutnya tindakan yang akan Pak Dimas lakukan supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Yang menjadi rencana saya, kemungkinan saya akan melaksanakan kunjungan rumah untuk memastikan alasan ini tidak masuk karena apa, atau mungkin nanti bisa meminta tolong atau meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memanggil orang tua ini ke sekolah. Ya, jadi rencananya itu ya Pak, kunjungan sekolah atau memanggil orang tuanya ke sekolah ya Pak. Nah, untuk rencana Pak Dimas ini yang akan dilibatkan siapa saja ya Pak Dimas ya? Ya, tentu saja akan guru yang lain akan dilibatkan, tim mapel ya, tim mapel agama, mapel olahraga, beserta kepala sekolah. Jadi saya mencoba kepada kepala sekolah untuk memanggil orang tuanya ke sekolah untuk menggali informasi kenapa anak ini sampai seperti itu. Iya. Kira-kira Pak Dimas ya, kapan akan dilaksanakan apa yang jadi tindak lanjutnya Pak Dimas ini? Rencananya secepatnya kita akan sampai titik ini karena seringkali tidak masuk. Bahkan dalam satu minggu dulu itu hanya masuk 2 kali sampai 3 kali seperti itu. Iya. Selain ini ya Pak Dimas ya, namanya kita di sekolah ya Pak Dimas ya, pasti ada pro dan kontra antara satu dan lainnya. Kira-kira nanti ada nggak pihak yang kontra dengan apa yang akan Pak Dimas lakukan? Saya kira tidak ada karena ini demi kebaikan serta didik. Saya memberikan porsi lebih perhatian kepada salah satu sidang mungkin masih bisa dibilang anak-anak sendiri bahkan itu, ini saya kira tidak ada masalah sama sekali. Untuk harapan ke depannya Pak Dimas terhadap anak ini bagaimana Pak Dimas? Untuk harapannya anak ini bisa masuk mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa mengikuti ketertinggalan mata pelajaran juga. Terkait komitmen ya Pak Dimas ya, atas apa yang akan Pak Dimas dengan lakukan, itu komitmen Pak Dimas selanjutnya bagaimana Mas? Untuk komitmen saya apabila orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah, sudah diberi informasi dan kemudian sudah diketahui, saya berniat untuk fokus pada anak tersebut, terutama yang sedang tidak masuk supaya bisa tetap mengikuti kegiatan pelajaran dan kita juga sepertinya di sekolah. Untuk anak ini selain permasalahan di kehadiran, ada nggak Pak Dimas yang lainnya? Otomatis kalau kehadiran tidak soal kurang, pasti permasalahan pelajaran juga terkikis. Dan hal tersebut anak-anak ini pasti ketinggalan materinya, kemudian nilainya juga pasti akan kurang. Untuk menyikapi hal tersebut bagaimana Pak Dimas? Untuk rencana saya, ini anak tersebut akan saya berikan jadwal menyusul atau mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang di sini. Jadi memberikan tambahan ya Pak Dimas. Kira-kira
kapan ya Pak Dimas dilaksanakan pemberian jam tambahannya? Secepatnya kalau anaknya ini nanti sudah masuk, saya tawarkan ke anak tersebut siap atau tidak. Jadi saya tambahan kalau misalnya anak tersebut belum siap, saya tunggu sampai anak itu betul-betul siap. Yang bisa cuma kita paksakan memberikan jam tambahan nanti anak tersebut kurang terlihat atau kurang nyaman. Jadi masih harus menunggu lagi ya Pak Dimas ya. Ya kita lihat saja perkembangannya gitu ya Pak Dimas ya. Saya mengapresiasi sekali apa yang akan Pak Dimas lakukan, dan saya ingin melihat kira-kira ada perkembangan baik apa dari anak ini. Terus selanjutnya ada lagi Pak Dimas yang mau disampaikan. Untuk sejauh ini sudah cukup, sudah sangat membantu saya sekali dalam memecahkan masalah. Ya, jadi perasaannya bagaimana Pak Dimas? Sekarang jauh lebih baik, sudah ada gambaran yang ada tepatnya seperti apa mengatasi masalah dari anak tersebut. Karena juga waktu yang sudah diberikan. Ya Pak Dimas, semoga apa yang menjadi rencana Pak Dimas bisa lancar dan ada perubahan baik untuk kedepannya. Ya, itu saja Pak Dimas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita luar biasa sekali kita. Setelah saya amati kita sebagai coach, kemudian Pak Dimas sebagai coaching, kita sudah menerapkan alur dikta yang sudah dijalankan di coaching ini. Kemudian kita sudah menggali, kemudian coaching sudah bisa menemukan solusi dalam masalahnya sendiri. Kemudian Bunita ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunita. Yang pertama, dari yang sudah Bunita sampaikan kepada Coach hari ini, apa yang sudah dilakukan Bunita dalam melakukan coaching? Ini tadi saya sudah melakukan coaching sesuai alurnya yang beda ya, yaitu alur kita. Insya Allah sudah terpenuhi semua. 3 kompetensi ini juga sudah seperti itu bunda. Ya, kemudian kompetensi inti bagian apa yang ingin kita kembangkan dari coaching? Ada 1 kompetensi inti yang ingin saya kembangkan. Sebenarnya 3 kompetensi inti kan penting semuanya, tapi ada 1 kompetensi inti yang saya rasa kurang untuk saya, yaitu pertanyaan yang berbobot. Nah, memang untuk pertanyaan yang berbobot itu perlu banyak-banyak lagi belajar yang berbeda ya, karena memang pengcoachingan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kalau dia agak mudah ya mudah, kalau dia agak sulit ya memang sulit. Nah, seperti ya banyak-banyak berlatih untuk pengcoachingan lagi sehingga bisa mencapai kesempurnaan yang diinginkan. Baik, terima kasih Bu Ita, terima kasih Pak Dimas, terima kasih Bu Desti atas waktunya pada siang hari ini. Semoga kita bisa belajar lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Iya. Bu Christine, ini tadi Bu Christine sebagai pengamat dari coachingnya Bu Ita sama Pak Dimas. Kira-kira Christine akan menyampaikan penguatan apa atau memberi penguatan memberi apa pada coaching yang dilakukan Bu Ita sama Pak Dimas. Terima kasih kita atas saya telah dilibatkan untuk kegiatan praktek coaching yang Panjenengan lakukan bersama Bu Aktif dan Pak Dimas pada pagi hari ini.
menurut pengamatan saya, ya saya ingin memberikan penguatan saja. Pelaksanaan coaching yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan Pak Dimas menurut saya sudah baik. Kegiatan coaching sudah dilakukan sesuai dengan alur kita, kemudian juga sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai, sehingga di mana coaching yang diperankan oleh Pak Dimas, beliau bisa menemukan masalahnya sendiri, kemudian mempunyai rencana-rencana tindakan untuk mengatasi masalah dalam pembelajarannya di kelas. Kemudian untuk kita sebagai coach juga sudah sangat tepat sekali, karena kita sudah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan tersebut bisa menggali apa yang dirasakan Pak Dimas yang mengganjal di pikirannya beliau selama ini. Kemudian untuk koreksi saja, mungkin nanti perlu dilakukan refleksi sedikit di akhir kegiatan coaching antara kita dan Pak Dimas, karena tadi menurut saya refleksinya masih terlewati sedikit ya. Jadi mungkin kedepannya bisa dibenahi lagi di kita dan Pak Dimas. Kemudian untuk Bu Enda sendiri sebagai observer tadi juga sudah melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang harus diterapkan untuk mendampingi kegiatan coaching pada hari ini. Menurut saya ini semuanya sudah bagus dan luar biasa. Untuk berangkat ke depan, semoga bisa banyak berlatih lagi, sering-sering melakukan kegiatan coaching, dan itu semua juga demi kemajuan perkembangan sekolah panjenengan. Mungkin seperti itu ya Bu Indah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ke depannya lagi. Terima kasih banyak Bu Christine sudah memberi penguatan kepada kita melakukan coaching sama-sama Bu Indah. Demikian tadi praktek coaching bersama rekan sejawat pada tugas demonstrasi kontekstual. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.